Assalamualaikum Bunda Ali. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sekolah PKIT Nurul Izzah ya. Mm-mm. Iya, semua lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sehat semua ya, keluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Bun, kita akan melakukan coaching ini selama 15 menit. Kira-kira kita mau ngomongin apa Bun selama 15 menit ini? Mungkin lebih kepada pembahasan tentang kompetensi saya pribadi sebagai kepala sekolah, bagaimana cara bisa memotivasi dan memantik kesadaran guru bahwasanya mereka itu memiliki potensi, dan nantinya diharapkan para guru tersebut mau sadar bahwasanya mereka memiliki potensi dan akhirnya mereka secara mandiri mengembangkan potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Oke. Jadi yang menjadi tujuan Bunda Ali ya, sekaligus yang mau kita omongin saat ini adalah bagaimana cara memantik ya guru-guru agar mereka sadar dengan potensi yang mereka miliki. Seperti itu ya Bunda. Ya, kurang lebih seperti itu. Bunda, kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa Bun? Ukuran keberhasilan Iya. kalau untuk sekarang ini mungkin kita hitung dari jangka pendek dulu ya Bu ya. Mereka itu sudah mau mulai bergerak, bahwasanya sadar pertama karena timbulnya kesadaran mereka punya potensi, mereka mau bergerak seperti mulai mau belajar untuk mengembangkan potensi mereka lebih jauh. Kemudian mereka sudah memiliki rencana ke depan dalam rentang waktu mungkin di 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Mereka itu sudah punya rencana bahwasanya dengan potensi mereka ingin mewujudkan apa yang mereka ingin wujudkan sesuai dengan potensi mereka, seperti itu. Kemudian nanti kan imbasnya juga kan terhadap pencapaian belajar murid, penerapan pembelajaran yang ada di kelas itu. Ya, jadi yang menjadi indikatornya adalah mereka sudah action gitu ya. Ya. Sebelum action itu apa Bun kira-kira indikatornya? Bahwa mereka itu sudah sadar gitu kan. Nah, itu sebelum action gitu kan. Mereka mungkin lebih proaktif Bu, lebih proaktif karena mereka merasa memiliki potensi tersebut meskipun belum tergali secara optimal. Mereka proaktif mau menyumbangkan beberapa mungkin ide atau gagasan, masukan dan saran seperti itu. Dimulai dari situ aja sih. Nah, sekarang gini Bun, untuk Bunda bisa melakukan itu kepada guru-guru, apa kekuatan yang Bunda miliki sehingga Bunda bisa melakukan istilahnya memantik guru-guru agar mengenali potensinya. Nah, untuk Bunda sendiri kira-kira apa tuh yang Bunda sadari, kekuatan yang ada pada diri Bunda seperti itu? Kalau saya pribadi sejauh ini yang sudah saya pernah cobakan adalah mencoba untuk menjadwal beberapa peningkatan kompetensi melibatkan mereka, seperti mereka nantinya yang menjadi memimpin sebuah kegiatan seperti berbagi praktik baik, kemudian yang bertanggung jawab siapa, seperti itu. Dan mereka mereka proaktif gitu loh Bu, untuk rencana kegiatan kira-kira memetakan dulu nih kegiatan kita untuk pengembangan kompetensi guru, terlebih kan rencananya apa untuk di tahun ini, dan mereka sudah menuliskan rencana-rencana mereka pribadi masing-masing, kemudian dikumpulkan. Kemudian di situ kita bermusyawarah berkaitan dengan kegiatan tersebut, nanti siapa yang akan menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik ke teman-teman. Mungkin dimulai dari situ Bu yang sudah dicapai. Oke ya, jadi bisa mulai dari itu ya. Kekuatan yang Bunda miliki adalah sebagai kepala sekolah, yaitu punya kebijakan ya, intinya seperti itu ya, punya kebijakan untuk membuat sebuah jadwal seperti itu ya. Nah, selain itu yang pada diri pribadi Bunda sendiri, adakah pengalaman mungkin ya dulu pernah berhasil mengembangkan seseorang dari tadinya belum menyadari potensi diri sampai dia bisa menyadari dan dia bisa
apa namanya istilahnya mengoptimalkan potensi yang ia miliki? Pernah ada satu guru Bu, beliau itu mungkin bisa kita anggap mungkin guru yang senior, jadi termasuklah jadi panutan. Namun ada beberapa memang yang menjadi kekurangan gitu kan. Jadi pada saat itu memang belum tergali potensinya. Kemudian sesuai dengan background kompetensi background ilmu pengetahuan yang dia miliki, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang pernah dia miliki, akhirnya saya mengarahkan beliau untuk dicoba untuk ikut pelatihan parenting secara mandiri, kemudian dicoba untuk ikut pelatihan metode-metode seperti pembelajaran seperti mengaji, pengenalan mengaji untuk anak usia dini, metode yang terbarukan. Kemudian kamu ikuti secara mandiri. Kemudian ternyata selain itu juga pernah dicobakan untuk ikut beberapa pelatihan yang lain juga. Namun ternyata yang memang dia sangat sukai dan masih diteruskan sampai sekarang itu dua kegiatan tersebut. Pertama kegiatan seperti kegiatan parenting, kedua itu kegiatan untuk pengenalan metode pembelajaran mengaji. Dan akhirnya pada saat di metode pembelajaran mengaji itu beliau berprestasi cukup baik prestasinya, akhirnya bisa diterapkan dan dikembangkan di kelas dan di sekolah, bukan untuk muridnya saja tapi juga untuk guru-gurunya. Kemudian untuk kegiatan parenting melalui pelatihan parenting, kemudian webinar berkaitan dengan parenting beliau ikuti, akhirnya beliau lebih banyak dikenal sama orang tua murid. Jadi orang tua murid lebih banyak menceritakan dan menyampaikan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, dan akhirnya beliau juga bisa berkomunikasi dengan wali murid dengan cara yang baik, kemudian berkomunikasi juga dengan para calon wali murid bahwasanya ternyata di sekolah ini, dan akhirnya terimage-kan bahwasanya sekolah ini adalah sekolah yang inklusif seperti itu. Dimulai dari beliau dulu memang dikenal memang mau menerima anak berkebutuhan khusus, namun untuk kategori kemudian karakteristik pendidikan yang kita munculkan itu belum ada ciri khasnya, tapi sekarang sudah mulai gitu melalui beliau jembatannya. Nah, dari pengalaman Bunda itu terhadap satu orang guru ya, nah apakah area mana yang bisa diadaptasi ya dari pengalaman itu untuk Bunda gunakan untuk pengembangan guru selanjutnya, atau Bunda punya ide-ide untuk mengembangkan dengan cara yang berbeda? Kalau sejauh ini mungkin belum terpikirkan untuk langkah yang berbeda, tapi saya akan meneruskan apa yang sudah saya pernah lakukan ke satu orang ini. Namun setiap cara itu kan kita cobakan dengan satu orang yang lain itu kan kadang tidak berdampak gitu kan. Jadi memang perlu saya pikirkan kembali langkah-langkah yang terbaru, gimana caranya biar bisa langkah saya itu bisa diterima dan kemudian juga berdampak untuk para dewan guru. Seperti mungkin salah satu yang mungkin sudah berhasil juga menjadi guru mengimbaskan kepada guru yang lain, itu salah satunya. Itu kan sudah berhasil, maksudnya itu sudah ada satu guru yang memang menjadi figur yang maksudnya itu yang menjadi contoh nih, kalau misalnya saya nggak bisa ini, saya akan tanya ke guru yang itu gitu. Jadi kan itu yang sudah maksudnya itu dua langkah itu yang sudah berhasil. Jadi mungkin untuk langkah yang lain saya akan cobakan mungkin selain menjadi narasumber untuk teman-teman yang lain, atau disarankan untuk mengikuti beberapa pelatihan sesuai dengan passion minat guru tersebut, mungkin saya akan cobakan guru tersebut untuk mengikuti organisasi di luar sekolah. Itu jadi di luar sekolah seperti kalau di TK sendiri kan memang ada organisasi keprofesian. Jadi selain itu kan kalau organisasi keprofesian lebih aktif diikuti oleh kepala sekolahnya saja. Beberapa organisasi yang ada di kabupaten itu kan seperti organisasi Kampung Dongeng, kemudian organisasi PKG, itu kan bisa diikuti guru. Jadi pengembangannya seperti apa nanti
guru yang memang memiliki kira-kira memiliki potensi dan atau memiliki passion untuk ke arah situ, nanti saya akan arahkan ke situ melalui organisasi. Bagus sekali ya Bunda ya. Nah Bunda, adakah tantangan untuk melakukan itu kira-kira? Tentu ada Bu. Kenapa? Karena gini Bu, kadang kita ingin mencoba untuk membangun motivasi mereka karena kita melihat sepertinya ada potensi dari mereka, karena mereka itu belum sadar punya potensi tersebut, dan kita menyarankan tanpa kita memberitahukan kamu tuh punya potensi ini loh gitu kan, atau kita sudah memberitahukan kamu punya potensi ini, tapi kadang kan orang itu kan belum tentu memiliki minat yang sama, maksudnya itu belum memiliki motivasi untuk mengembangkan potensinya. Nah itu jadi yang tantangannya itu yang mulai membangun potensi mereka, yang mereka itu sebenarnya tahu mereka punya potensi tapi belum ada kemauan. Itu yang menjadi tantangan. Iya. Peluang dari tantangan itu kira-kira apa aja Bu? Peluangnya ya dari tantangan yang dihadapi tadi ya, peluangnya kira-kira seberapa besar peluang untuk melakukan yang sudah Bunda sampaikan tadi? Sudah dicoba ya. Kalau saya mungkin menghitung persentasenya mungkin 40-60. Jadi mulai berpartisipasi, namun untuk keaktifan masih belum, tapi sudah mulai belajar gimana caranya nih, sudah mulai belajar mengenal metode variasinya, kemudian juga sudah mulai membuka beberapa kemampuan. Jadi pada saat mendongeng nih, contohnya seperti mendongeng, ternyata dia sadar sendiri ternyata mendongeng itu lintas usia itu berbeda-beda caranya, dan itu sudah dia karena dia mau bertanya Bu, orangnya kan mau bertanya nih, karena dia mau bertanya dia selalu meminta saran, saya nanti mau mengisi kegiatan dongeng di sini untuk anak usia segini, apa yang harus saya lakukan gitu. Dia mau menerima masukan dari orang, itu kelebihannya. Jadi meskipun kemauannya masih kita hitung 40-60, tapi dia yang mau menerima masukan dari orang lain berkaitan dengan, kalau kita bilang dia punya potensi lebih di bidang itu dibandingkan yang lain, tapi dia tetap mau menerima masukan dari orang lain gitu. Jadi itu yang menjadikan keberhasilan dia di bidang tersebut dalam ukurannya. Kira-kira Bun, dalam waktu dekat ini apa yang paling mungkin untuk dilakukan untuk orang tersebut atau untuk pengembangan semua? Untuk semua yang saya mau lakukan itu mungkin Bu, lebih kepada saya bukan hanya beberapa orang tersebut yang mau saya kembangkan, tapi secara menyeluruh. Jadi semua guru itu punya potensi yang berbeda-beda, dan nantinya pada saat diminta untuk jadi kan ada spesialisasinya nih. Nanti kalau misalnya ini saya akan sampaikan ke orang tua, oh nanti bisa konsultasi dengan bunda ini, oh nanti bisa konsultasi dengan bunda ini, seperti itu. Nah jadi langkah kedepannya saya mungkin akan lebih lebih intas dan memperhatikan kemampuan kompetensi para guru yang mungkin belum muncul, selain dari beberapa kompetensi yang sudah dimiliki dari satu kompetensi tersebut. Beberapa guru itu memang memiliki kompetensi seperti itu. Ada guru yang sangat disukai oleh murid, karena hubungan dia ke orang lain, baik wali murid ke guru, itu juga sangat baik, mampu membangun hubungan yang harmonis gitu kan. Selain bisa membangun suasana kelas, mengendalikan kelas, tapi dia berkomunikasi dengan wali murid itu baik. Meskipun beliau itu bukan kategori guru yang lama, tapi beliau sudah mampu menguasai hal tersebut. Itu salah satunya. Nanti tapi untuk pengembangan, spesifikasi pengembangannya saya masih coba untuk petakan kira-kira lebih spesifik, lebih baik apa yang saya bisa kembangkan untuk satu orang ini dan orang ini. Yang paling prioritas Bu dalam waktu dekat ini apa yang ingin dilakukan? Semua guru itu mampu menangani anak yang berkebutuhan.
Jadi Dari rencana tadi apa yang rencana pengembangan guru tadi yang paling prioritas apa yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu dekat ini? itu tadi Bu. Ya, semua guru kan semua guru Membuat jadwal gitu ya, membuat ya jadwal pengembangan itu. pengembangan itu. Agar mereka bisa paham bahwasanya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif itu bukan cuma sekedar kita memberikan pelayanan prima hanya untuk anak yang berkebutuhan saja, tapi untuk anak yang lain juga membuat mereka nyaman dan aman itu. Oke, kita sudah di penghujung sesi ini ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pengen tahu bagaimana perkembangan guru-guru berikutnya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya.